Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqum minkum ummatun al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu bikum amrayni ma tasammatu bihi ma talidu abada, kitabullah wa sunnatur rasul. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada saat dan hari yang sangat mulia ini, selaku hamba yang baik, tak hentinya kita memanjatkan segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ma bisama wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah langit dan bumi serta isinya, senantiasa melimpahkan berbagai rahmat dan nikmat kepada kita selaku hambanya, baik secara lahiriah maupun secara batinnya. Salawat dan salam terhentinya tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW pada 14 abad yang lalu, tepatnya di Mekah Jazirah Arabia, telah berjuang menanamkan akidah, akhlak dan muamalah pada kita selaku umatnya, dan dalam hidup dan kehidupan kita tahap demi tahap untuk memperdomani, menghayati dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya dan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Perbanyaklah baca selawat dalam keadaan duduk, berdiri dan berjalan. Jemaah rahimakumullah, adapun judul khutbah kita pada kali ini judul tentang keutamaan hari Jumat. Sebelum khotib menjelaskan secara singkat materi pada saat ini, khotib mengajak pada diri khotib khususnya, umumnya kepada kita sekalian, agar secara bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berusaha semaksimal mungkin penuh kesabaran melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk kita lakukan, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kiranya tidak kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha dan Penyayang akan memberikan kebahagiaan, memberikan kesejahteraan, memberikan keuntungan untuk di dunia ini, untuk pulang di akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surga-Nya. Saudara sekalian, rahimahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita selaku manusia yang butuh senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud syukur kita atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Nabi Muhammad SAW telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa harus beribadah meningkat pagi, siang, bahkan malam? Nabi Muhammad SAW menjawab, inilah tanda syukur aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada saya. Dari sabarku asyir dan aku wanita batulina asabila syahid. Apabila orang kepada bersyukur atas rahmat nikmat Allah yang diberikan kepada kita, niscaya nikmat yang itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun apabila seseorang itu kufur jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka asbabullah yang sangat pedih. Jemaah rahimahumullah. Keutamaan hari Jumat sebagaimana kita ketahui, Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah Subhanahu wa taala hari Jumat, dimasukkan ke dalam surga hari Jumat dan dinaikkan ke bumi karena memakan buah yang dilarang, yaitu buah kuli hari Jumat. Hari Jumat juga waktu di suatu saat, apabila saat itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan ikhlas, mengharapkan doa itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sesudah asar sebelum maghrib. Dan yang keempat adalah kiamat pun akan terjadi pada hari Jumat. Jemaah rahimahumullah, hari Jumat merupakan sayyidul ayyam, yaitu penghulu seluruh hari dan hari raya seluruh umat muslim. Saudara sekalian jemaah rahimahumullah, pada surah Jumat ayat 9 sampai 10, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu saddiqu fi sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi fazkurul baik zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa isa qad surat fatasiru fil wa tahu min fadilah wa syukrina katsiran tuflihun. Wahai orang yang beriman, apabila kamu mendengar azan mengumandang di hari Jumat, maka tinggalkanlah jual beli. Ayat ini turun di Mekah karena profesi orang-orang berdagang. Kalau dihubung ke tempat kita, apapun profesi kita, baik kita sebagai petani, sebagai abdi negara, sebagai swasta, buruh dan lain sebagainya, tinggalkan bagian itu dan datangi masjid, karena itu yang baik bagi kamu apabila kamu mengetahui. Ketika kita telah melaksanakan sholat, maka bertebaranlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala mencari rizki dari Allah, baik dalam air maupun di darat. Apabila rizki baik sedikit maupun banyak telah kamu dapatkan, jangan lupa untuk mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur. Jemaah rahimahumullah, di hari Jumat juga apabila Jumat tiba, malaikat Jibril alaihissalam melaksanakan azan, malaikat Mikail menjadi khotib dan malaikat Israfil menjadi imam sholat, dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai jemaah. Lalu berkata malaikat Jibril, pahala azan saya akan saya berikan kepada orang yang bertugas sebagai azan di hari Jumat. Berkata juga malaikat Mikail, pahala khotib saya akan saya hibahkan, akan saya berikan kepada orang yang bertugas sebagai khotib. Begitu juga malaikat Israfil berkata, pahala imam saya akan saya berikan kepada orang yang bertugas sebagai imam di hari Jumat. Begitu juga para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang lain sebagai jemaah akan memberikan pahala itu kepada kita sekalian sebagai jemaah. Jemaah rahimahumullah, apabila 3 kali berturut-turut tanpa uzur, tua renta tidak, sakit tidak, hujan lebat tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup mata hati orang tersebut. Apabila Allah telah menutup mata hati orang tersebut, maka dia akan menolak kebenaran dan senantiasa akan timbul menyombongkan diri. Jemaah rahimahumullah, sebagaimana Allah juga menyampaikan bahwa hendaknya kamu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan dan di mana Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita. Orang yang pintar senantiasa menyempatkan dirinya, menyempatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimahumullah, mudah-mudahan materi saat ini ada manfaatnya. Khususnya saya menyampaikannya umumnya kepada kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kekuatan lahir dan batin, rizki yang melimpah, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita, kita tergolong orang yang husnul khotimah, mati yang baik, mati yang menyenangkan, mati yang menggembirakan.
mati di jalan Allah dan surga tempatnya. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikrihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi alihi sidqi wa wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ya jamaah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi nafsi wa ya bitaqwa fasal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad ali Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min syarrika wa nar. Ya Allah biha bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa yaqulu bil wal ihsan wa ta'assukunna wa ta'ala hasan tawwabun wa qadila lahu tasakkarun wa nasallallahu akbar. Allahu akbar. Aqimis salat.